selamat datang di podcast Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Kenalin, aku Nesya Diadatul. Kali ini kita kedatangan tamu penulis novel. Kira-kira kalian kepo nggak sih tentang penulis novel? Yuk kita langsung tanya aja sama orangnya. Halo Ibu, boleh kenalan dulu? Halo, boleh. Nama saya Dewi Rika, biasa disapa Dedel. Saya penulis novel. Oh iya Bu, awalnya gimana sih kok bisa kepikiran terjun ke dunia nulis? Awalnya tuh dari SD ya, suka baca buku buku cerita, suka baca bobo gitu. Terus lama-lama kok pengen nulis gitu, jadi nyoba kirim ke majalah kayak gitu. Oh, dulu pertama kali nulis tuh karena emang suka atau iseng-iseng aja? Ya itu karena suka baca, terus kok kayaknya keren ya kalau jadi penulis tuh kata gitu. Jadi akhirnya nyoba-nyoba kirim kayak gitu. Oh, pas buku pertama terbit itu rasanya gimana sih perasaannya gitu? Hmm, Happy ya, terus nggak percaya gitu, ininya kok ternyata bisa juga gitu, ini bisa nulis, bisa akhirnya impianku tuh untuk apa, buku Mejeng di toko buku tuh akhirnya bisa tercapai. Waktu awal nulis pernah nggak sih rasa minder atau takut tulisan nggak diterima? Iya ya, eh sebenarnya yang ketakutan terbesar penulis tuh kayak gitu, takut ditolak, takut gagal. Tapi Iya. ke waktu itu mikirnya aku tuh kayaknya terlalu pede ya. Oh, Jadi saya diri. pokoknya kirim aja, toh kalau misalnya ditolak yang tahu kan cuman redaksi, aku sama Allah gitu, jadi bodo amat gitu. Oh, Mau apa, ditolak tuh bodo amat kayak gitu. enggak semua orang tahu kalau ditolak Iya, bukunya. kan nggak tahu ya. Dulu ada nggak orang yang bikin tante makin semangat buat nulis? Oh, aku punya beberapa itu apa namanya, penulis yang iya apa, idola gitu ya, yang Oh, aku punya idolain. idola. Gitu, jadinya eh, kayak jadi role model gitu, pengen suatu saat bisa seperti mereka kayak gitu. Terinspirasi berarti dari. Terinspirasi. Kalau dulu tuh, zaman dulu tuh ada penulis namanya Lupus, apa namanya, Hilman. Dia serial Lupus tuh eh, cerita kocak pada zamannya gitu. Jadi itulah yang jadi role model, Dari gitu. inspirasi Iya, dari inspirasi. dari kenapa akhirnya milih fokus ke dunia literasi sampai sekarang? Oh, tadinya itu kan nulis itu sambil kerja di kantoran gitu. Terus pas pindah ke sini ke Ungaran, kok jadi pengangguran ya gitu kan. Akhirnya udah kirim-kirim ke berbagai majalah, terus gabung komunitas. Akhirnya ada tawaran buat nulis berdua apa duet, trio gitu. Ya udah, akhirnya kok lama-lama akhirnya ini bisa buat hidup gitu, nulis itu. Oh, ide cerita tuh biasanya dari mana sih, Bu Dewi? Ide cerita macam-macam ya, dari sekeliling, kayak misalnya buku Anak Kos Dodol itu saya nulisnya berdasarkan pengalaman waktu ngekos di Jogja gitu, waktu kuliah kayak gitu. Terus kayak ada buku saya Petualangan Rumi misalnya, itu gara-gara nonton apa sih, ada seri di TV televisi, judulnya itu Tiny Home. Nah, jadi tentang rumah Rumah. kecil-kecil gitu lah itu. Jadi ide tuh dari mana aja sih? Berarti itu langsung nyata atau dipikirin? Jadi imajinasi Sih, ya, di atau imajinasi. kalau bikin novel itu ya kayak dicampur ya. Ada faktanya, ada cerita nyatanya, tapi ada juga ya imajinasi kayak gitu. Lebih banyak imajinasi atau lebih banyak nyatanya? Tergantung, kayak kalau Anak Kos Dodol itu kebanyakan nyata ya, cerita nyata gitu, pengalaman waktu ngekos. Karena kan itu kos waktu kuliah dulu ya di Iya, Jogja. itu gara-gara waktu itu Raditya Dika lagi booming dengan Kambing Jantan ya. Iya. Kambing Jantan tuh booming banget. Wah, aku juga bisa nih nulis kayak gini, bisa nulis kayak gini. Gimana kalau aku bikin Raditya Dika versi cewek gitu. Ya udah, digali lah itu tulisan-tulisan tentang ngekos. Terinspirasi juga. Genre apa yang paling Ibu Dedau suka tulis?
Eh, aku tuh paling suka sekarang komedi ya. Jadi Lawak. komedi gitu. Jadi pengennya sebenarnya walaupun nulisnya serabutan, pengennya tuh benang merah itu komedi. Hanya Komedi. Enggak yang romance. ya, jadi kalau misalnya ada romance nanti digabung komedi, Romance. komedi romantis gitu misalnya kayak Berarti gitu. digabung-gabung Pokoknya ada novel-novelnya. komedinya gitu loh. Gitu. Oh, lebih suka menulis di waktu kapan? Siang atau malam sih, Bu Dewi? Hmm, kalau nulis itu dulu tuh tukang begadang ya, karena waktu itu masih kecil ya anak-anak. Nulisnya bisanya malam. Tapi kalau sekarang katanya kan tidak baik untuk kesehatan ya. Iya. Nah sekarang anak-anak juga kalau udah sekolah siang sepi banget kan. Kalau pagi itu bebas lah pokoknya. Jadi sekarang nulisnya mulai dari pagi biasa sampai siang. Siang. Itu tuh keganggu nggak sih sama kan ibu rumah tangga ya? Keganggu nggak sih sama pekerjaan yang ada di rumah? Enggak sih, pokoknya kalau ada ide tulis, mau setrikaan banyak, mau cucian banyak biarin aja. Yang penting Nulis dulu. Nomor pertama nulis. Iya. Oh gitu. Udah nulis banyak banget buku kan? Biasanya kita dapat ide itu gimana sih? Apa nonton film dulu, baca novel, nyari inspirasi dari novel mana? Tergantung ya. Kalau misalnya lagi nulis pengen ini kan aku lagi nyoba nulis di platform online ya. Kayak ada banyak kan. Nah, itu tuh kebanyakan tuh ceritanya rumah tangga. Rumah tangga yang yang mengharu biru gitu. Nah, jadi untuk biar dapat feel-nya sejenis sama yang di platform itu ya kita baca dulu gitu buat inspirasi ya. Oh Oh iya. ternyata kayak gini, adegannya harus gini. Mana yang lebih sulit memulai cerita atau mengakhiri cerita? Kurasa ya memulai ya. Soalnya kalau memulai itu kayak ada perasaan, ih kayaknya harus menulis apa 200 halaman itu kayak udah capek duluan. Atau langsung, aduh kayaknya bisa nggak ya ceritanya bakal seru nggak ya gitu. Jadi mulainya tuh yang suka diundur ini di Awal cerita. memulai cerita itu yang sulit sih Bingung. kalau iya, Bingung takut gagal, khawatir. Oh, kirain malah di akhir cerita. Kalau akhir cerita tuh malah Lebih ini ya, karena kita udah ada bayangan nanti bakal jadi seperti apa gitu, malah lebih mudah sih menurutku. kan tante kan ini ya membuat outline sebelum menulis tuh gimana sih membuat outline-nya? Mm-mm. Kalau nulis itu, kalau novel sekarang iya aku bikin outline-nya jadi kerangka gitu ya, dari Iya. bab 1 sampai bab terakhir, biasanya bab 30 tuh. Nah udah, jadi biasanya bab 1 ini ceritanya tentang ini, nanti bab 2 si tokohnya ngapain gitu, jadi sampai lengkap gitu sampai terakhir. Oh, Jadi kita nggak apa kayak ngalor ngidul gitu ya, mau cerita ini itu Iya. gitu enggak kayak Iya. gitu. kan itu kan Bu Dewi kan buat itu ya novel Anak Kos Dodol itu berapa seri sih? Berapa ya? 8 kayaknya, ada 8 buku, Oh. terus ada komiknya 4 kalau nggak salah. Itu bermacam-macam series ya. Iya, jadi terus ada juga dua buku itu eh tulisan para pembaca Anak Kos Dodol gitu tentang pengalaman ngekosnya kayak gitu. Proses bikin satu novel tuh biasanya makan waktu berapa lama sih? Kalau waktunya itu nggak tentu ya, ada yang mungkin sampai 6 bulan nggak selesai, tapi ada juga yang baru-baru ini bikin novel remaja gitu, itu 2 bulan udah selesai Langsung. gitu. Jadi tergantung Tergantung. idenya ya, idenya juga. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, kita jeda dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Ngopi, ngobrol penuh inspirasi.
Stres karena ngerjain tugas. Mikirin tugas sampai sakit-sakitan. Kanan mana sih gak datang? Gak tahu. Kok lemes banget sih? Nih minum. Nikmati kesegaran instan UC 1000 vitamin. Dengan 1000 mg vitamin C, penuhi kebutuhan harianmu. Dan bantu jaga daya tahan tubuh dengan pilihan rasa orange, lemon, dan apel. Kesegaran alami yang bikin segar kembali di setiap tegukan. Kembali lagi di podcast Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Yuk kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Oh ya Bu Dewi, ngomong-ngomong soal karya novel, itu kan enggak jauh-jauh diadaptasi sebuah film. Ada enggak karya Bu Dewi yang dibuat film? Ada, ya itu tadi Anak Kos Dodol itu sempat diadaptasi jadi film. Oh, itu syutingnya tuh berapa lama sih? Berapa lama ya? Kayaknya nggak begitu lama ya. Saya sempat ke Jogja, itu syutingnya di Jogja, sempat diundang ngelihat proses syutingnya itu, terus sempat kenalan juga sama aktor aktrisnya kayak gitu. Siapa aja sih aktor-aktor artis di novel Ibu Dewi? eh Aktornya itu siapa ya? Nah, itu lupa ya. Band itu Naga siapa sih, Naga Lila ya dulu tuh. Dia tokoh apa, vokalis band gitu yang terus dijadiin tokoh pemain. utama gitu. Dalam pembuatan film tersebut adakah perombakan isi dari novel tersebut? Enggak sih. Jadi penulis skenario itu cukup mengikuti alur yang ada di buku saya kayak gitu, jadi nggak banyak perubahan. Oh, udah rinci yang di dalam novel. Iya. Proses adaptasinya itu perlu izin penuh nggak sih ke Bu Dewi, misalnya endingnya diubah? eh Enggak sih. Jadi waktu saya udah ngasih ininya, buku-bukunya itu, penulis skenario, karena ini sebenarnya agak sulit ya, karena buku saya itu sebenarnya bukan novel tapi kayak kumpulan cerita gitu ya. Jadi kumpulan cerita. Nah, tugas penulis skenario ini agak berat karena dia harus merangkum beberapa puluhan cerita yang ada di serial saya ini menjadi satu cerita utuh gitu buat jadi film. Makanya jadi ya udah, pokoknya ceritanya begini, nanti terserah ininya deh, penulis skenarionya Bu ini kayak gitu. Oh, berarti itu naskahnya mirip isinya dari novel tersebut. Jadi nggak beda jauh lah dari ininya. Inti ceritanya itu gimana sih novel Anak Kos Dodol itu? Jadi Anak Kos Dodol itu menceritakan agak narsis nih ya, soalnya tokohnya itu saya. Jadi karena ini pengalaman waktu ngekos kuliah di Jogja. Jadi kosannya itu di belakang kampus persis, kosan cewek. Jadi saya itu di dalam novel itu menceritakan pengalaman saya dan teman-teman ngekos gitu. Jadi namanya baru pertama kali ngekos, terus berkenalan dengan anak-anak cewek dari berbagai daerah kayak gitu, beradaptasi kan. Nah, banyaklah kejadian-kejadian absurd gitulah. Jadi itu yang saya ceritakan di buku itu kayak gitu, sampai berjilid-jilid ya. Oh, kejadian apa aja sih yang di novel tersebut? Banyak ya. Jadi itu ada yang anak kos itu kan maunya ngirit ya. Nah, itu ceritanya kita tuh waktu itu tanggal tua, belum dapat kiriman tuh, transferan dari ortu. Akhirnya ada temenku tuh punya ide bikin
kios roti bakar di kosan. Nah karena itu pas itu tester tuh dibagi-bagi kayak ini ya, laris kan, akhirnya pada pesan, oh isinya yang selai nanas, selai coklat kayak gitu-gitu. Ya udah kita bikinlah pesanan-pesanan itu gitu. Nah terus pas itu temen kan curiga, kamu kan nggak punya ini, nggak punya apa pemanggang roti, kamu gimana bikinnya? Nah itu barulah terkuak kalau kami itu bikin roti panggangnya itu pakai setrika. jadi jadi ini apa namanya, roti cuman dialas apa gitu, tet gitu. Terus kan pada ngamuk ya, soalnya kamu tuh apa namanya, kamu tuh nyetrika sempak pakai itu, terus pakai makanan kita kayak gitu. Ya itu kayak gitu. Jadi ya cerita-cerita gitulah, cerita-cerita ringan apa sehari-hari, tapi ternyata banyak pembacanya gitu. Jadi nggak nyangka juga kok bisa buku receh itu ya, katanya sereceh itu tuh bisa sampai laku 100.000 eksemplar kayak gitu. Waktu Banyak. itu termasuk banyak kayak gitu sih. Banyak peminatnya juga. Heeh. Untuk karakter yang di dalam novel yang difilmkan sebagai penulis Bu Dewi itu ada kriteria novel tersebut gak? Kalau novelnya itu bukunya itu memang filmnya itu udah meniru karakternya itu dari buku itu udah lengkap. Jadi misalnya karena ke karakter di dalam buku itu tuh ada orangnya. Jadi misalnya ada tuh yang namanya siapa sih? Aku jadi lupa. Jadi ada karakter misalnya A ini udah detail banget. Anaknya rambutnya blonde, rambutnya pirang. Terus ngomongnya itu Cirebonan gitu loh, yang agak-agak kasar, yang agak ini apa itu gitu. Terus badannya gimana, langsing, tinggi gitu. Jadi mudah dideskripsikan gitu ya, ke dalam film tuh lebih gampang kayak gitu. Dari satu novel yang jadi film itu ada yang keinginan lagi gak sih? Novel mana yang kira-kira mau dibuat film lagi? Sebenarnya iya sih, pengennya yang lain juga ya, hanya belum sih. Tapi kalau misalnya ada rezekinya bisa difilmin lagi tuh, pengen buku saya Petualangan Rumi, buku anak kayak gitu. Soalnya buku itu apa ya, jadi ceritanya itu tentang seorang anak bertualang bersama bapak dan adiknya itu. Jadi bertualang pakai mobil kayak itu sih, van kecil, van buat buat berkemah itu loh. Jadi dia perjalanan itu dari Bogor ke Bali. Nah, jadi di tiap babnya itu dia perjalanan, misalnya dia mampir ke Pekalongan, dia nyoba apa kayak gitu. Dia nyoba makanannya, masakannya kayak gitu. Jadi ada unsur budayanya sih kayak gitu. Itu berapa halaman sih novel tersebut? Kalau itu nggak terlalu tebal ya, soalnya buat anak ya 100 halaman kayak gitu. Susah nggak sih itu ceritanya? Sebenarnya buku itu buat lomba, tapi belum rezekinya kalah ya, jadi habis nangis kan kalah ya. Buat ikut lomba Kemdikbud, akhirnya dirombak lagi sedikit, kirim ke penerbit, ke Gramedia, grup mini Gramedia. Ternyata keterima gitu, editornya excited gitu, ya udah kita terbitkan aja gitu. Jadi banyak nggak peminatnya itu? Waktu itu COVID ya, pakai ini ya, jadi ya penjualan juga menurun waktu itu, jadi nggak terlalu booming, tapi aku suka banget buku itu. Oh ya, Bu Dewi kan selain nulis buku kan juga aktif ngeblog. Bedanya nulis blog sama novel tuh apa sih? Ngeblog, kalau ngeblog kan kita nulis kayak kayak buku harian atau nulis majalah kita sendiri tapi di internet ya. Nah, kalau bedanya itu ngeblog dengan nulis novel itu, kalau ngeblog kita biasanya cerita bikin artikel atau pengalaman sehari-hari kayak gitu di blog kayak gitu, dan bisa langsung dibaca oleh pembaca ya, karena online kan di internet kayak gitu. Berarti nggak ngirim-ngirim kayak novel gitu. Nah itu makanya enaknya gitu ya. Soalnya kalau kita nulis novel, nulis artikel kan harus nunggu diterima ya sama redaksi atau sama penerbit. Kalau ini kan
kita posting, kita curhat segala macem, kita yeping, langsung kita posting gitu. Paling nggak ada yang editorin, nggak ada yang nggak ada ininya lah, pengawasannya. Paling kalau misalnya pembaca nggak setuju, paling kok kayak gini tulisannya gitu. Jadi langsung gitu, Berarti tanggapannya nggak ada langsung langsung di internet gitu. Bagaimana cara membangun karakter yang kuat tuh di dalam novel tuh gimana? Kalau aku tuh dari ininya, enaknya tuh kita ada yang contohnya gitu ya. Iya. Jadi kayak anak kos dodol itu kan tokohnya nyata semua. Jadi sebenarnya itu nggak dibikin gitu, tapi memang ada apa adanya. Misalnya tokoh Dedeo gitu. Tokoh Dedeo tuh ceritanya di buku itu waktu itu kan masih kurus krempeng, rambutnya kribo gitu. gitu. Kayak gitu. Jadi kita tinggal ini masukin sifat-sifatnya gitu. Kayak udah ada contohnya kan, udah ada aslinya gitu. Oh gitu. Apa tantangan terbesar jadi penulis? Dari penulis tantangannya ya, kalau sekarang sih ngerasanya mengikuti zaman gitu, mengikuti zaman gitu. Karena sekarang ini apalagi begitu cepet ya. Kalau jadi penulis tuh harus cepet gitu. Jadi sekarang dulu nih kita nulis sampai selesai, kita kirim ke penerbit, tunggu 3 bulan, udah mau diterima apa ditolak. Nanti kita nunggu terbit gitu kalau diterima. Kalau sekarang kita penulis tuh apa? Harus ngonten. harus bikin konten. Nanti sekarang ya kalau denger kalau kita nulis kita ngirim ke penerbit terus sekarang ada ditanya juga punya follower berapa kayak gitu. Itu denger ya, saya nggak ini sih punya follower berapa gitu. Jadi sekarang tantangannya lebih banyak. Kita nggak cuman nulis lupakan, tapi kita juga branding, punya personal branding, harus nulis, harus jualan juga bukunya. Harus promosi kayak gitu. Banyak deh. Beda seperti zaman dulu. Iya benar, lebih kompleks. Pernah nggak dapat kritik yang menjatuhkan? Dulu tuh pernah, waktu itu masih berapa ya ini di Facebook tuh, waktu masih Facebook masih ini banget, dia bilang ini buku cerita apaan sih, ini sampah banget gitu. Wah gitu kan langsung panas ya. Iya. Oh kok gini gitu, langsung berapi-api membalas. Lalu temenku yang penulis senior gitu, dia udah nulis banyak teen lead waktu itu, dia DM, Dew, kalau orang baca itu, kalau kamu udah menerbitkan buku itu, kita nggak bisa lagi bilang itu udah jadi milik publik gitu loh. Nggak bisa kamu nggak gitu, buku aku nggak gitu, nggak bisa. Kamu ya pokoknya pembaca merasa ini ya kamu nggak boleh ini denial gitu kan. Ya udah, jadi kalau misalnya ada yang kayak gitu, kamu nggak boleh marah-marah di status gitu, kamu nggak boleh marah-marah, kamu harus terima gitu. Itu bisa jadi masukan. Oh ya itu jadinya aku waktu itu sempat agak marah ya, di inilah semarahnya adaku yang lembut ini ya. Udah oh gitu, akhirnya langsung dihapus, aku bilang gitu. Oh ya pokoknya terima kasih ya walaupun buku sampah, semoga minimal buku ini menghibur gitu lah, kayak gitu. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikut, kita jeda dulu ya, jangan kemana-mana, tetap di podcast Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Nanti tugas kelompok cuma hari ini ya? Iya, tinggal nungguin Rani aja. Itu Rani. Rani! Kok Rani jadi bukan dia? Ya kemarin dia gue. Ini dia nombok ke sana. Kayaknya gak mau pulang ke kemana lagi.
ini gak jadi jujur, dia kemarin juga gitu. Kayaknya dia sekarang sombong deh. Dia nggak mau temenan sama kita lagi. Aku nggak beda sama kamu. Dan maaf ya, kita kira kamu berubah. Nggak apa-apa, kamu kemana pengen hilang. Kita tetap teman kok. Jangan menilai seseorang hanya dari satu sudut pandang. Bisa jadi ada cerita yang belum kita ketahui. Kembali lagi di podcast Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Yuk kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oh ya, Bu Dewi kan udah nulis novel, ngeblog. Kira-kira pengen nggak buat pelatihan nulis? Sekarang tuh sering diundang ya buat ngisi pelatihan nulis, makanya saya bikin ruang aksara, kelas menulis gitu. Saya juga lagi mengajar udah berapa tahun tuh di SD Isriati untuk kelas penulis cilik. Jadi inilah sekarang udah berbagi juga ke Penulis cilik. ke banyak ini ke masyarakat gitu, Bay. Oh, di SD mana itu nulisnya itu, Bu? Di Isriati Munadia. Jadi megang kelas penulis cilik. Itu tuh setiap hari atau gimana? Setiap minggu ya, satu minggu sekali. Kayak ekstra gitu. Ekstra kurikuler. Iya. Ekstra nulis. Kan juga jadi mentor nulis. Menurut anak muda sekarang tuh minat nulis gak sih? Kalau dilihat perkembangan belakangan ini ya, anak-anak muda tuh sekarang lagi hits tuh membaca. Iya, Jadi sekarang tuh banyak klub buku kayak gitu, klub buku, terus TikTok yang membahas buku gitu, iya. anak-anak Gen Z. Jadi perkembangan tuh menggembirakan deh. Nah, kalau dari suka baca biasanya suka nulis. Jadi kita sedang menantikan ini gebrakan anak-anak muda sekarang buat menulis kayak gitu, dan prospeknya tuh cerah sih aku rasa. Tapi Gitu. lebih asik membaca ketimbang menulis. Ya nggak capek ya. Iya. Tuh, apalagi kan biasanya kan kalau nggak mau pakai novel asli kan pakai bajakannya itu kan yang lebih murah ya kan. Kan ada No, nggak boleh ya. menurut Ibu Dewi tuh nulis itu bakat atau dilatih? Sebenarnya katanya sih 1% bakat, 99% sisanya tuh latihan. Jadi memang ada yang pokoknya dia apapun yang dia tulis tuh jadi enak gitu dibaca gitu, natural. Tapi ya kayak misalnya kayak saya ini ya memang mungkin bakatnya ada, tapi memang harus diasah sih. Jadi kita emang jangan terlalu terpaku pada bakat kayak gitu. Oh, gitu. Kalau nulis dari SMK tuh bisa nggak sih atau dari dulu? Ada dari kecil baru Gimana? lancar itu. Nggak ada kata terlambat buat mulai ya. Kalau misalnya sekarang anak-anak SMK NU mau mulai menulis juga mah sebenarnya bagus gitu. Nggak mesti jadi penulis untuk ini. Pokoknya menurutku tuh menulis tuh skill, keahlian yang dipakai sampai nanti dewasa gitu. Jadi walaupun kamu nggak mau jadi penulis kayak aku kan, kamu punya kemampuan menulis itu udah salah satu kelebihan sih menurutku. Aslinya tuh pengen jadi penulis tapi malas Itu. menulis. Itu Eh, banyaknya seperti itu gitu, emang. iya. Aslinya pada pengen banget jadi penulis ya. Apalagi kayak Bu Dewi itu ya. Apa momen yang paling membanggakan sebagai penulis? Membanggakan. Sebenarnya dari menulis itu dari hobi terus jadi profesi itu perjalanan itu sebenarnya bikin aku bangga gitu loh. Soalnya ya dulunya aku cuman suka baca, terus aku tuh sangat demam panggung orangnya. Sangat demam panggung. Jadi takut gitu. Jadi pernah kalau misalnya nih
di depan anak sekolah, misalnya waktu SMA dipanggil ke depan aja untuk presentasi tuh aku gemeteran, mulas gitu, parah gitu. Tapi sejak jadi penulis kan kita dipaksa ya, penulis tuh nggak cuma nulis, karena kita harus bedah buku, talkshow kemana-mana, terus menghadapi pertanyaan pembaca, akhirnya dipaksa buat tampil. Jadi yang tadinya takut gini, masih sampai sekarang masih kalau kayak gini kan agak-agak mules dulu gitu, tapi bisa gitu. Jadi yang bikin bangga ya itulah, jadi banyak ininya. Minat. Menurut Bu Dewi itu apakah semua orang bisa menjadi penulis? Bisa. Aku bilang sih bisa, karena setiap orang itu punya cerita yang berbeda. Walaupun sama-sama anak SMK NU ya kayak gini kan kalian dari latar belakang yang beda. Kalian punya cerita yang berbeda-beda. Jadi kalian bisa menceritakan suatu hal yang berbeda. Jadi hanya yaitu kemauan tadi ya, katanya males. Ya karena males. Males itu sudah penghambat segala sesuatu. Jadi kalau sudah males, saya tidak bisa ngomong apa-apa. Iya. Kayak gitu. Jadi Kebanyakan males. iya, jadi harus mulai dari sekarang, jangan cuma wacana kalau mau jadi penulis kayak gitu. Tapi kan ya gitulah, sering pada males. Iya. Pernah nggak sih ngerasa capek atau pengen berhenti nulis? Kalau aku sekarang nulis tuh udah kayak nafas. Oh, Kalau aku berhenti berarti nggak nafas. iya, jadi nggak cuman hobi, nggak cuman profesi, tapi udah bagian dari diri ya. Jadi kadang malas, pernah berbulan-bulan nggak nulis, kayak nggak ada ide. Terus pernah juga setahun tuh kalah melulu, ikut lomba kan, sampai sekarang saya ikut lomba nulis, kalah gitu, kalah ini, kalah itu gitu. Tapi ya nggak bisa berhenti, tetap nulis. Selama masih ada cerita, mari kita ceritakan. Ide-ide itu masih ada Iya, ide-ide benar. cerita gitu. Ada proyek atau karya yang sedang Ibu kerjakan nggak sekarang? Beberapa waktu lalu tuh aku nyoba nulis novel remaja, kirim ke penerbit tuh ada beberapa, ada 3 naskah lah. Jadi sekarang sedang nunggu ini aja, nunggu Diterima. keputusan diterima apa enggak gitu. gitu. Kalau sekarang lagi pengen nyoba untuk lomba nulis kayak gitu. Lomba nulis. Mm-mm. Oh, lomba nulis. Tuh. Buat yang pengen jadi penulis novel tapi masih bingung mulai dari mana, itu harus gimana dulu? Sekarang tuh banyak ya komunitas-komunitas penulis, ada online, ada offline, ada juga kelas menulis itu ada yang gratis, ada yang berbayar, online dan offline. Sekarang tuh sebenarnya untuk menjadi penulis tuh lebih mudah jalannya. Kalau dulu kita harus ngeprint naskah, dikirim pakai amplop ke penerbit. Bayangin ya, 100 halaman di print semua gitu. Sekarang ada email lebih familiar sekarang kan. Terus kelas nulisnya juga banyak sekarang, internet online. Jadi kalau saranku sih gabung di Kelas nulis. komunitas nulis. Kalau di Ungaran ini ada namanya Kelingan, Keluarga Literasi Ungaran. Nah itu anggotanya yang sama-sama ingin bisa nulis, kayak gitu. Terus kamu bisa ikut kelas menulis biar semangat kayak gitu. Pengen. Males. Tips biar konsisten nulis tuh walaupun lagi males tuh gimana? Kalau aku sekarang berusaha nulis tiap hari. Setiap hari. Menulis tiap hari. Jadi walaupun cuma 2 paragraf tetap harus nulis kayak gitu. Jadi sekarang kan nulis novel, sebisa mungkin tiap hari tuh ada penambahan halaman lah gitu. Setiap hari berarti nulis setiap hari terus. Harapan Ibu Dewi buat dunia literasi Indonesia ke depannya tuh gimana? Kalau sekarang udah banyak ya penulis-penulis Gen Z yang bermunculan, itu membanggakan banget. Dan mudah-mudahan pengen banget tuh dari Ungaran. Soalnya kalau dari kota Semarang tuh sudah lumayan banyak ya. Hanya di Ungaran ini loh, pengen mudah-mudahan banyak bibit-bibit baru penulis yang bisa kita banggain deh kayak gitu. Belum ada yang dari Ungaran. Belum banyak. Jadi sebenarnya pengen biar banyak, biar lebih dikenal lagi kan Kabupaten Semarang kayak gitu.
Terakhir nih, pesan buat pelajar yang pengen karya tulisnya bisa terbit juga. Yaitu kita kalau misalnya kita gabung di komunitas nulis kayak gitu, kita bakal belajar bareng ya, belajar nulis bareng. Kita juga banyak dapat info-info tentang penulisan. Jadi misalnya ada nih penerbit A nyari naskah ini, kita jadi tahu kan infonya gitu Iya. kan. Nah, bisa. Kalau enggak kita pantengin tuh akun-akun Instagram, media sosialnya penerbit gitu untuk cari tahu kayak gitu. Itu. Gak kerasa ya kita udah di penghujung acara aja. Untuk semuanya yang udah menyaksikan podcast Ngopi Ngobrol Penuh Inspirasi, dan untuk Bu Dewi terima kasih untuk Sama-sama. kedatangannya. See you next time. Bye bye semuanya.